menjadikan Al-Quran sebagai imam. Saudaraku, rukun iman sebagaimana kita ketahui adalah 6. Yang salah satunya adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang paling terakhir diturunkan adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Hanya orang yang bertakwa, maka Al-Quran ini berperan sebagai petunjuk. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, dan dia petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surah Al-Baqarah. Apabila kita perhatikan, kelemahan umat Islam saat ini adalah tidak faham dan tidak mengerti dengan kitabnya sendiri, yaitu Al-Quran. Hanya mementingkan bacaan Arabnya saja. Dan tidak sedikit sekali yang mau memahami tentang isi-isinya. Oleh karena itu, seringkali kita terjerumus dalam kemusyrikan dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Sebagai orang-orang yang mengaku beriman dan mengaku beragama Islam, kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena tidaklah mungkin seseorang itu bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala apabila dia tidak faham dengan isi-isi Al-Quranul Karim. Sebab makna takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan perintah dan larangan Allah Ta'ala ini ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran akan menjadi imam kita jika kita mengerti apa ajaran-ajaran yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Saudaraku, dengan Al-Quran, maka kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran, surah Al-Hujurat, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saudaraku, Al-Quran sehingga kita bisa menjadikannya sebagai imam. Karena apabila kita tidak faham dengan Al-Quran, maka kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saudaraku, perlu diketahui bahwa Al-Quran memiliki bahasa komunikasi yang sangat luar biasa dan multidimensi. Untuk itu, kita sudah sepatutnya mengetahui apa bahasa ataupun maksud yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena tidak mungkin bagi seorang manusia bahwa Allah itu berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, yaitu malaikat. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura, Allah berfirman, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang malaikat.
sebagai utusan. Lalu dia wahyukan kepadanya dengan seininya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, dan kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang kepunyaannya adalah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Untuk itu, saudaraku, beberapa ayat yang telah kami sebutkan tadi menjelaskan bahwa tidak mungkin Allah Ta'ala itu berkata-kata langsung kepada manusia kecuali melalui wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus utusannya, yaitu malaikat. Bukan berarti Allah Ta'ala tidak mau, akan tetapi manusia itu sendiri yang tidak sanggup untuk melihat zat Allah Ta'ala di dunia ini. Dan hal ini pernah dibuktikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Manusia telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan setelah diciptakan Allah Ta'ala mengilhamkan dua jalan. Yang pertama jalan kefasikan, dan yang kedua adalah jalan ketakwaan. Akan tetapi Allah sangat menginginkan agar semua hamba-hambanya memilih jalan ketakwaan, sehingga nantinya Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam surga semuanya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mewajibkan atas dirinya untuk menurunkan petunjuk-petunjuknya. Dan salah satu bentuk kewajiban Allah Ta'ala adalah menurunkan Alkitab dan menurunkan Rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam agar menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui tentang apa itu kitab, apa itu iman, dan apa itu Islam. Karena beliau adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Dan kitab Al-Quran ini Allah Ta'ala menunjuki ke jalan yang lurus kepada siapa yang dikehendakinya. Dengan kitab Al-Quran ini Allah Ta'ala menunjuki ke jalan yang lurus kepada siapa yang dikehendakinya. Inilah kronologis pertama yang harus diketahui, bahwa Allah Ta'ala sangat menginginkan agar hamba-hambanya menjadi orang yang beriman dan bertakwa, supaya di akhirat kelak mereka bisa masuk ke dalam surga, sehingga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, maka Allah menurunkan Al-Quran yang dilibatkan kepada seorang Nabi dan Rasul, yaitu Muhammad SAW, untuk memperingatkan manusia agar mengikuti jalan ketakwaan. Karena tugas seorang Nabi adalah menerima kitab, dan tugas seorang Rasul adalah menyampaikan berita gembira dan peringatan. Setelah kita mengetahui tentang tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini, sekarang timbullah pertanyaan, kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab?